ada beberapa hal ya terkait dengan keutamaan istri Rasul. Ada yang ahli ibadah, ada yang suka memberi, ada yang ahli puasa, ada yang mensupport suaminya luar biasa, ya kan? Ada yang gemar silaturahim. Ini potret inspirasi yang bisa kita ambil. Kita mau contoh yang mana? 10 ya. Sofia binti Huyai ya. Ini luar biasa ya. Kalau Sofia itu dulu itu tawanan ya. Ya, Sofia itu dulu sama apa namanya? Nah ini saya cerita. Sofia itu sama Hafsah ya, Hafsah binti Umar itu. Sofia itu pernah diomong, kamu keturunan apa? Wong Yahudi gitu ya. Nah ini jadi konflik antara istri-istri Rasul itu biasa saja. Ini saya kisahkan nih, bagaimana seorang suami itu ya, kalau kebetulan istrinya lebih satu, ataupun kalau tidak ya ini pelajaran ya. Bagaimana merespon omongan orang terhadap istrinya. Nah, ketika kemudian Hafsah ngomong, kamu keturunan Yahudi. Nah, Rasul pintar jawabnya. Nah, ketika itu sampai nangis ya. Di dalam hadis itu kan Sofia itu sampai nangis ya. Kemudian Hafsah berkata kepadaku, bahwasanya aku adalah seorang Yahudi. Maka Rasul menyampaikan, sungguhnya engkau adalah putri seorang nabi, pamanmu juga seorang nabi, dan sungguhnya kamu di bawah perlindungan seorang nabi. Lalu apa yang bisa ia banggakan atas dirimu? Kemudian Rasul bersabda, bertakwalah kamu wahai Hafsah. Nah ini konflik. Konflik istri-istri Rasul ini diresponnya begitu. Orang terusan kepeh enom sing di, biasanya sing dibelani. Kalau di dalam sinetron Indonesia kan begitu ya. Sinetron istri tua, istri muda, istri balita kan biasanya begitu. Nah, jadi Rasul itu meresponnya sederhana. Tidak kemudian konflik berkepanjangan dan bom-bom ke istrinya. Nah, ini juga PR. Jangan sampai keluar kalimat kayak gini bagi seorang istri kepada suaminya, ngomong, bojone aku ta ora tahu belani aku. Kalimat itu sudah muncul dari seorang wanita, itu musibah itu. Angger wong liya ora kowe kok dibelani yen aku ta ora tahu dibelani, aduh wis repot. Nggak boleh terjadi begitu. Seorang suami itu harusnya menjadi apa namanya? Ya membela istrinya. Walaupun juga ini kan posisinya dilematis ini. Mau belani sindi, ya kan akhirnya belani tapi juga memberikan ketegasan pada istri yang lain. Ini Sofia ya. Sofia itu keturunannya apa namanya para nabi. Karena para nabi itu kan banyak yang orang Yahudi Bani Israel. Yang terakhir adalah Maimunah binti Harisa. Ini wanita terakhir yang dinikahi oleh Rasul pada tahun ke-7 Hijrah setelah umroh qadha ya. Beliau meninggal di daerah Sarafkan. Kemudian meninggalnya di masa kekuasaannya Muawiyah. Dan Maimunah itu saudari kandung dari istri pamannya Rasul. Dan yang paling kelebihannya Maimunah adalah ketakwaan dan semangat kepada Rasulullah SAW. Beliau menyampaikan tentang Maimunah adalah Maimunah adalah orang yang takwa di antara kami dan yang paling banyak silaturahim. Silaturahim karo nonggo padha berani. Sekarang saya tanya, persepsi yang muncul dengan kalimat nonggo itu positif atau negatif? Negatif. Kalau silaturahim positif atau negatif? Positif. Positif mana nonggo sama silaturahim?
Iya, itu yang normal begitu. Saya senengane nonggo ki biasanya kalimat selanjutnya apa? Ya, itu orang yang di atas rata-rata. Jadi gitu ya, ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih hafal kan ya? Sampai 11 ya. Di ini coba. Khadijah, Sauda, Aisyah. Iya, Zainab binti Husain. Terus Hafsah apa Hafsah? Ummu Salamah. Terus binti Jahaz ya. Juwairiyah, Ummu Habibah alias Romla, Sofia, terus Maimunah. Ya, mungkin itu ya teman-teman sekalian. Ada beberapa hal ya terkait dengan keutamaan istri Rasul. Ada yang ahli ibadah, ada yang suka memberi, ada yang ahli puasa, ada yang mensupport suaminya luar biasa, ya kan? Ada yang gemar silaturahim. Ini potret inspirasi yang bisa kita ambil. Kita mau contoh yang mana? Kalau konflik antar keluarga itu biasa saja sebenarnya. Tapi Rasulullah itu sepanjang episode kehidupannya, ketika terjadi konflik kubu-kubuan para istri, ya tetap akan memperlakukan dengan baik sekali ya. Manajemen konflik di rumah tangganya itu luar biasa. Nah, ini yang juga harus dipelajari oleh kita semua. Mungkin itu dari saya. Sudah jam 3, nanti ada Quran nanti diambil. Itu semua punya anak tuh. Gimana? Itu Tidak. Rasulullah itu yang punya anak itu ya Didus. Khadijah itu punya anak. Terus siapa lagi yang punya anak? Anaknya Rasul dari siapa saja? Ya yang rata-rata itu seingat saya ya, yang punya anak ya dari Khadijah. Yang lainnya enggak ada. Yang lainnya enggak ada. Aisyah aja enggak punya anak. Aisyah enggak punya anak. Tapi keturunan yang lain dari mana? Ya dari Rasul itu keturunannya itu ya dari cucunya ya, Hasan Husain. Yang sampai hari ini masih ada itu ya dari Hasan Husain. Itu yang katanya itu Habib itu ya. Nah, itu ya. Jadi di situ. Ustaz pernah dengar apa pelapor Rasidin itu 2 mertua 2 mantu. Kenapa? Pelapor Rasidin itu 2 mertua 2 mantu. Mertua kan apa Mbak dan Umar. Iya. Mantunya Ali sama Iya, Usman, betul. Yang istrinya Betul. siapa? Rokoyah sama Usman.